Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran yang keenam. Nah, di sini juga ada 2 materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada teknik dalam membaca puisi, kemudian yang kedua itu ada mozaik. Yang pertama kita akan melihat teknik dalam membaca sebuah puisi. Nah, apa itu intonasi? Ya, intonasi seperti yang tadi, perubahan nada seperti naik turun dan tinggi rendahnya suara. Nah, teknik-teknik dalam membaca puisi itu ada beberapa teknik. Yang pertama, membaca puisi dalam hati secara berulang-ulang. Yang kedua, memberikan ciri-ciri tertentu, misalnya tanda jeda, bisa titik, bisa koma, atau tanda seru. Kemudian ada juga misalnya pertanyaan, ya, atau tanda tanya. Kemudian memahami suasana dan menghayati tema dan makna dari puisi tersebut. Kemudian yang keempat, mengekspresikan puisi yang kita baca. Nah, jadi di dalam membaca sebuah puisi itu tidak sembarangan, ya. Ada teknik-teknik tertentu, ya, ada syarat-syaratnya yang harus kita ketahui dalam membaca sebuah puisi. Nah, seperti ini tadi contohnya, ya. Kita harus membaca puisi secara berulang-ulang di dalam hati, kita ingat, kita hayati, kita resapi, kita harus tahu makna, kemudian pesan apa yang ingin disampaikan dalam puisi tersebut, sehingga nanti ketika kita membacakan sebuah puisi, itu bisa tersampaikan dengan baik pesannya kepada orang-orang yang mendengarkan. Kemudian memberikan ciri-ciri tertentu, misalnya tanda jeda, tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda seru, seperti itu. Kemudian memahami bagaimana suasana yang terjadi di dalam sebuah puisi, ya, temanya itu apa, maknanya apa, pesannya apa, ya, suasananya bagaimana, apakah sedih, senang, terharu, misalnya gembira atau bagaimana. Kemudian baru kita masuk ke terakhir, mengekspresikan diri kita, ya, kita menggunakan gerak tubuh, ya, gerak tangan, gerak kaki, badan dan sebagainya, kepala juga boleh. Ya, kemudian ekspresi wajah kita, apakah ekspresi wajah kita itu sesuai dengan puisi yang kita bacakan. Ketika misalnya puisi tersebut itu sedih, maka ekspresi kita juga harus sedih, ya. Jangan puisi yang kita bacakan itu gembira, kemudian ekspresi wajah kita sedih, kan tidak nyambung jadinya. Jadi orang yang mendengarkan kemudian melihat kita membaca puisi itu jadi bingung, ya, sebenarnya mana yang benar. Puisinya bercerita tentang misalnya gembira, kemudian kok ekspresi mukanya sedih, kan tidak nyambung kalau seperti itu, ya. Itu dia tekniknya. Nah, kemudian mozaik. Nah, tadi kan udah montase, sekarang kita lihat mozaik. Mozaik itu apa? Nah, mozaik itu adalah karya seni rupa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Jadi dia bisa berupa 2 dimensi atau bisa juga 3 dimensi. Nah, karya seni mozaik dibuat dengan teknik memotong-motong bahan atau kepingan benda tertentu dengan cara ditempelkan, ya. Nah, jadi di sini misalnya, ya, kepingan-kepingan itu bisa berupa pecahan keramik, kemudian bisa berupa potongan kaca, potongan kertas, potongan daun, dan juga bisa berupa kayu-kayu yang kecil, ya, atau ranting-ranting kecil. Nah, itu dengan cara ditempelkan. Nah, untuk sebuah tema gambar hanya menggunakan satu material saja. Misalnya kalau kita menggunakan kaca, ya, untuk membuat mozaik, berarti kita hanya menggunakan satu bahan saja. Misalnya, nah, pada halaman 95 itu ada karya mozaik yang sudah digambar atau sudah ditempelkan. Nah, itu ada gambar panda. Nah, misalnya di sini kita menggunakan potongan atau pecahan keramik, ya. Nah, kita harus sesuaikan dengan gambar pandanya, ya. Nah, di situ kita tempelkan, ya, tempelkan menggunakan lem tentunya pecahan-pecahan keramik tadi sehingga bisa membentuk gambar panda ini tadi. Atau misalnya kalian bisa menggunakan kaca misalnya, atau kalian juga bisa menggunakan kertas. Nah, kertas ini tentunya dipotong-potong, ya. Nah, setelah dipotong-potong, ya, gambar pandanya itu tadi kalian bisa tempelkan di dalam atau pada pola yang sudah kalian buat sesuai dengan gambar yang ingin kalian buat tadi, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi mozaik ini, ya, dia bisa karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi, ya. Jadi tekniknya itu dengan memotong-motong bahan atau kepingan benda, ya. Nah, seperti kaca tadi, kemudian bisa bahan-bahan keramik misalnya, ya. Itu dia. Kemudian dia juga bisa menggunakan kayu atau ranting, ya. Nah, di sini juga warnanya harus baik, ya, warna alam maupun warna buatan. Nah, itu terserah sesuai dengan kreasi kalian masing-masing.
ya. Nah, itu. Nah, jadi itu tadi ya materi yang kita pelajari di tema 6 subtema 3 pembelajaran 5 dan 6. Jadi seperti yang sudah Ibu katakan dari awal, materinya itu tidak banyak, makanya Ibu gabungkan. Ya, kalau kalian ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ya link video pembelajaran kita hari ini agar teman-teman kalian yang lainnya juga bisa belajar pembelajaran hal ini, dan jangan lupa dicatat di buku catatannya. Nah, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa penutup, yaitu doa Salam Maria. Mari kita siapkan diri untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you, bye bye. Bye.